Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Dengarkanlah firman Tuhan pagi ini, yaitu dari Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya di rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, realitas hidup di dunia selalu diperhadapkan dengan berbagai problem kehidupan, diperhadapkan dengan berbagai penderitaan. Baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya, selalu sekali lagi diperhadapkan dengan persoalan-persoalan kehidupan ini. Ada anak muda yang diputuskan cintanya oleh pasangannya. Ada orang yang gagal berusaha. Ada orang yang bergumul akan penyakit yang dihadapi, bahkan ada yang sampai stadium lanjut. Kalau demikian, apa yang membedakan orang percaya dan yang tidak percaya? Yang membedakannya adalah bagaimana kita menyikapi persoalan tersebut. Penulis kitab Ratapan dalam konteks bacaan kita ini, dia juga diperhadapkan akan sengsara dalam pengembaraan kehidupannya. Bahkan ada ipu dan racun yang diperhadapkan kepadanya. Dan jika jiwanya teringat akan hal itu, maka hidupnya, hatinya, batinnya tertekan. Demikian juga kita. Kalau kita fokus dengan penderitaan persoalan hidup yang kita hadapi, maka jiwa kita semakin kerdil, hati kita akan remuk, dan kemudian kehidupan ini semuanya terasa sengsara. Tapi kemudian akhirnya penulis Ratapan di sini mengambil satu keputusan yang sangat luar biasa. Tidak lagi fokus dengan persoalan-persoalan hidup yang dihadapi, tetapi fokus terhadap pengharapan kepada Tuhan. Karena itulah dikatakan demikian di ayat 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap kepada Tuhan. Sebesar apapun persoalan itu, dan sedahsyat apapun racun yang diperhadapkan kepada dia, dia tidak hanya melihat fokus terhadap persoalan itu, tetapi melihat Tuhan yang dibalik persoalan tersebut. Maka dengan demikianlah dia dapat bersaksi mengatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Tuhan adalah bagianku, dan berkat Tuhan tidak berkesudahan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apabila saudara diperhadapkan dengan berbagai problem dan persoalan-persoalan kehidupan ini, maka jangan fokus terhadap persoalan tersebut, tetapi fokuslah terhadap Tuhan. Mari kita senantiasa berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah menyediakan berkat yang baru tiap pagi. Apabila saudara-saudaraku yang muda diputuskan pacarnya, bersyukurlah dengan berkata, syukur Tuhan, apabila ini bukan menjadi bagian dari jodoh hidup saya, dan apabila sekarang dia memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan ini, saya percaya bahwa Tuhan menyediakan jodoh yang lebih baik lagi. Maka kita tidak meratapi perpisahan itu, tidak menangis, tidak berputus asa, apalagi sampai bunuh diri. Apabila usaha kita gagal hari ini, maka bersyukurlah kepada Tuhan dan lihat jauh di baliknya, bahwa Tuhan memiliki rancangan bagi kita. Kita harus berkata, syukur Tuhan, hari ini saya gagal, karena dengan kegagalan ini saya tahu bahwa segala hidup dan segala sesuatu, baik usaha juga, adalah di tangan Tuhan semua keputusannya. Maka hari ini saya diajar Tuhan untuk rendah hati dan berserah hanya kepada Tuhan saja.
Bila hari ini kita menghadapi sakit penyakit, maka kita harus mengatakan, jangan memperhatikan hanya penyakitnya saja, tetapi kita harus berkata, syukur Tuhan, hari ini saya sakit, maka saya tahu, maka nafas hidup hanya pemberian Tuhan semata. Dan hari ini saya diajar supaya menjaga kesehatan yang Tuhan beri kepada saya dalam hari-hari kehidupan. Singkatnya, apapun problem, apapun persoalan, apapun realita yang kita hadapi sekarang, jangan fokus melihat yang kelihatan, tetapi fokuslah kepada yang tidak kelihatan, yaitu kepada Allah yang telah menyediakan bagi kita berkat yang baru tiap-tiap pagi. Maka seberat apapun persoalanmu, tetaplah bersukacita di dalam pengharapan kepada Tuhan, karena kita tahu hari besok lebih baik dan lebih indah daripada hari ini. Selamat berharap kepada Tuhan, selamat menanti-nantikan pertolongan Tuhan dalam doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa di balik problem, penderitaan, ada kuasa Tuhan yang lebih dahsyat, yang lebih besar. Dan ada juga berkat sukacita yang telah Tuhan sediakan, karena berkat Tuhan selalu baru tiap pagi. Maka ajar kami ketika menghadapi persoalan untuk fokus berharap kepada Tuhan, agar segala sesuatunya boleh mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa, berangkatkan kami, melakukan tugas kesaksian kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.